Memang banyak urusan-urusan yang dikait-kaitkan dengan Rasulullah SAW karena keterbatasan al-fakir. Itu al-fakir belum nemuin hadisnya. Ya, walaupun hadis itu diulang-ulang diucapkan begitu oleh orang itu. Seperti kisah Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sidang taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Kashful Ghummah ma'an Nabi Rahmah. Masih berkenaan dengan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatil hayawan, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam interaksi beliau dengan hewan. Poin ketujuh adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam tashhadu lahul bahaimu binubuwatihi wa risalatihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi untuk beliau hewan-hewan dengan kenabian dan kerasulan beliau. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna ra'iyan ra'a dhi'ban yuridu ayya'tadiya ala ghanamihi. Bahwasanya ada seorang penggembala yang dia itu melihat serigala ingin memangsa salah seekor dari kambingnya. Falamma mana'ahu min dzalika antaqallahu adz-dzi'ba. Maka ketika si penggembala itu ingin mencegah agar serigala tersebut tidak memakan ternaknya, maka Allah membuat serigala tersebut bisa berbicara. Ya, ini judulnya kuasa Allah ya. Kuasa Allah itu kalau dia pengen bikin segala sesuatu berbicara, ya bicara aja, begitu ya. Dulu itu orang itu mengingkari begitu bahwasanya binatang-binatang itu bisa berbicara, artinya bisa berkomunikasi satu sama lain. Ilmu pengetahuan manusia itu berkembang ke arah penelitian tentang percakapan hewan-hewan ini, paus, gajah dan lain sebagainya. Ada penelitiannya begitu. Walaupun penelitian manusia tentang bahasa binatang itu baru sampai kepada level yang sangat kulit ya, sangat sangat permukaan, nggak sampai kepada memahami benar-benar begitu. Tapi di sini orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW mengalami mukasyafah masal atau mengalami efek mukasyafah dari Rasulullah SAW. Artinya mukasyafah itu terbuka kegaiban-kegaiban. Binatang bisa ngomong itu kan urusan gaib begitu. Tapi ada seorang penggembala yang di sini tidak disebut nama penggembalanya, ya, tapi dia melihat dan mendengar secara langsung ada serigala bisa ngomong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqala, serigala itu berkata, ya Abdallahi, tuhawwilu baini wa baina rizqin saqahullahu ilayya. Wahai hamba Allah, apakah kamu ingin menghalangi antara aku dan rezekiku yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku? Ya, jadi penggembalanya itu malah digituin ame serigalanya. Ya. Bahwa ar-rajulu madhulan mimma sami'ahu, maka tertegunlah ya, si penggembala ini dari apa yang dia dengar. Faqala adz-dzi'bu, maka berkata lagi itu serigala, ala ukhbiruka bi'ajaba minni. Maukah kamu wahai gembala, saya kabarkan dengan sesuatu yang lebih aneh dari saya yang bisa bicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yakni Rasulullah SAW. Dia lebih mengagumkan dari saya. Ya, bainal harrataini, tinggal di antara dua harrah. Dua harrah itu batu hitam besar. Jadi Madinah itu ujungnya ada batu besar, ujungnya lagi ada batu besar. Ya, bainal harratain ay fil Madinah, ya di Madinah. Yukhbirun nasa bi amba'i ma qad sabaqa, yang dia itu menghabarkan kepada manusia tentang berita-berita apa yang sudah lalu. Ya, Nabi SAW mengkabarkan kepada umat manusia bukan hanya berita-berita yang sudah lalu, tapi berita-berita juga yang akan datang. Kabarkan itu. Dia itu lebih aneh dan lebih mengagumkan dari saya. Fantolaqar rajulu ila Nabi SAW, maka bertolaklah itu lelaki kepada Nabi SAW. Wa akhbaruhu bima hasalalahu, dan dia mengkabarkan Nabi SAW dengan apa yang terjadi pada dirinya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi SAW, sadaqa, benar itu surgalah. Kalau dia ngomong begitu ya benar memang. Walladzi nafsi biyadihi, benar demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah itu serigala benar. Bahasanya dia berbicara kayak begitu. Rawahul Hakim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Waqala, dan berkata Imam Hakim, hadza hadisun sahihun ala syarti muslimin. Kata Imam Hakim, ini hadis sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Waqala Az-Zahabi fit Talkhis, dan berkata Imam Zahabi dalam kitab Talkhis, ala syarti Muslim. Ini hadis sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Jadi masalah serigala bisa ngomong ini adalah didasari pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Memang banyak urusan-urusan yang dikait-kaitkan dengan Rasulullah SAW karena keterbatasan al-fakir. Itu al-fakir belum nemuin hadisnya. Ya, walaupun hadis itu diulang-ulang diucapkan begitu oleh orang itu. Seperti kisah Sa'labah, itu hadis yang meyakinkan buat al-fakir itu, al-fakir belum nemu itu. Kisah Sa'labah itu, ya istilahnya yang orang miskin kalau sholat subuh buru-buru, ya kenapa ente buru-buru? Ane cuma punya sarung satu nih, harim ane di rumah telanjang, begitu, nungguin sholat subuh pakai nih sarung. Jadi dia pulang buru-buru begitu kan, supaya sarungnya bisa dipakai sama bininya begitu. Sampai dia minta didoain kaya sama Rasulullah SAW, dan dia benar-benar kaya. Ya, setelah kaya, ternaknya melimpah ruah, kemudian dia makin menjauh dari Madinah, lama-lama kagak sholat begitu. Jadi kisahnya masyhur benar. Sampai akhirnya datang diminta bayar zakat, dia nolak begitu. Itu kisahnya masyhur benar. Banyak kisah-kisah masyhur, ya, termasuk kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu, yang kata dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah apa saja amalan Rasulullah SAW yang belum pernah diamalin oleh orang begitu. Ada, kata Sayyidatina Aisyah, itu Nabi suka kasih makan pengemis buta itu tuh, pengemis yang buta itu. Kalau kamu pengen lanjutin amalan Rasulullah, terusin aja tuh, kasih makan tuh pengemis buta. Pernah denger nggak ceritanya? Iya kan, kasih makan, gitu ngasih makan. Sayyidina Ali langsung ditampel tangannya, oh kayu, man haza, siapa nih, begitu. Haza laisa man yut'imuni adatan, ini bukan orang yang biasa kasih makan saya biasanya. Kenapa emangnya? Kasar ente, begitu. Rasul kalau orang yang biasa suapin saya itu orangnya lemah lembut, begitu. Ini pengemis biasa maki-maki Nabi Muhammad SAW, dan dia nggak tahu bahwa dia disuapin tiap hari ya Rasulullah SAW. Kasar tangan ente. Yang nyuapin saya itu sebelumnya itu kalau nyuapin itu lemah lembut, ya istilahnya enak disuapin sama dia. Ente bukan ya, emang saya bukan yang biasa nyuapin ente. Kemana yang biasa nyuapin saya? Udah meninggal.
Emang siapa itu dia? Dia itu Nabi Muhammad SAW yang ente tiap hari maki-maki, tapi dia suapin ente tiap hari. Itu juga hadisnya itu saya belum dapat. Mungkin karena keterbatasan saya, tapi saya belum dapat hadis yang benar-benar meyakinkan mengenai kisah tersebut. Ya, tapi kalau masalah hadis serigala ini bisa ngomong, ya itu hadisnya insya Allah sahih, ya diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak beliau, dan kesahihannya disepakati oleh Imam Dhahabi di dalam kitab Talkhis. Wa hadhihi syahadatu laysat min hadha dhi'bi faqat. Dan ini kesaksian ya, bukan hanya datang dari ini serigala aja. Bal ja'at min iddatil bahaimi, bahkan sungguh telah datang dari beberapa hewan. Minha sujudul jamalil mustas'abi kama sabaqa qariban. Setengah diantaranya adalah sujudnya hewan, sujudnya onta yang ngamuk, ya kan? Ya, yang telah lalu belum lama ini yang kita pelajari pada pertemuan sebelum ini. Ya, ada apa namanya onta yang ngamuk deketin Nabi Rasulullah SAW. Nah, dia itu bersujud di hadapan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.